berkata, ini semua saya tanggapi apa yang Bapak bilang, pendapatku. Bagi kami, firman Allah itu firman Allah. Kalau pendapat ya pendapat. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Ya, itu diajarkan bagi kami. Tidak ada istilahnya berbohong dalam 3 hal dan sebagainya. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Nah, ketika Paulus berkata pendapatku, kami melihat kejujuran seorang Paulus di situ. Ketika dia menerima berkata wahyu dari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di perjalanan Damsyik, dia katakan itu perjumpaannya. Tapi ketika dia berkata bahwa ini pendapatku, justru disinilah kami takjub kepada kejujuran seorang yang bernama Paulus yang tidak pernah mencari keuntungan apa-apa. Ya, tidak pernah dia mendapatkan apa-apa dari segi keduniawian. Apalagi dari ajaran kekristenan termasuk ajaran Yesus. Di surga itu tidak kawin mengawinkan. Apa sih dapat Paulus? Apa dapatnya di dunia, apa dapatnya di surga? Nah, dari titik itu kami lebih percaya apa yang dikatakan oleh Paulus. Kemudian saya lanjutkan. Bapak tadi berkata, siapa yang mengaku-ngaku memanggil aku Yesus adalah Tuhan. Padahal jelas di ayat di atasnya, Bapak. Mungkin kalau saya baca, bisa saya baca ayat di atasnya. Tapi Bapak tidak baca itu, saya tidak tahu apakah sengaja atau tidak. Bahwa di situ jelas dikatakan, dari buahnya lah kamu ketahuan. Artinya pengajaran Yesus itu jelas berkata, tidak kawin mengawinkan di surga. Ya. Yesus berkata bahwa ampuni kesalahan orang. Kalau kamu dihina, berikan kebaikan, berikan doa. Tadi saya sudah berkata, saya tanya belum dijawab, mungkin silakan nanti jawab waktu Bapak saya berikan. Kenapa sih kalau dalam kami kekristenan kami dihina, Tuhan kami dihina, pendeta kami dihina? Jangan curhat, Pak. Izin, saya moderator. Jangan curhat pakai data, Pak. Iya, enggak. Jangan curhat. Ya, enggak. Ya, artinya kenapa umat saudara kami Muslim sedikit aja disenggol? Saya hanya jangan curhat, begini, Pak. Jangan curhat, pakai data aja. Enggak, ini kan berhubungan dengan yang tadi. Berhubungan dengan yang tadi itu. Matius 7 tadi, Pak, terakhir Anda menjelaskan. Matius 7, 21, ya, 23, silakan. Itu. Oke, silakan kalau nggak diizinkan. Saya tahu itu memang agak menyudutkan saudara kita Muslim, nggak apa-apa kalau nggak dikasih. Nah, dalam Matius itu jelas dikatakan bahwa dari buahnya lah. Nah, kami lihat buah-buah yang dihasilkan Paulus itu, dia tidak ada merugikan siapapun. Dia tidak ada memperalat siapapun. Tak ada nilai-nilai politik di situ. Tak ada keuntungan apapun. Tapi ketika kami mendengar bahwa ternyata 600 kemudian, di mana Matius 7, Pak. Matius 7, Pak. Jangan ke Paulus dulu, Matius 7. Jelas dari Matius 7 itu. Saya buat dari Matius 7, dari situlah kami ketahuan. Apa bunyinya Matius 7, 21, 23, Pak? Bunyinya apa, Pak? Oke, saya bacakan sebentar. Ambil Alkitab. Ya. Alkitab. Udah. Bentar ya anakku, biar Bapak diskusi dulu sama saudara-saudara kita Muslim ini. Iya, Pak. Oke. Maaf Pak, ada telepon anak ini. Ya, saya baca dulu ayatnya Matius 7 tadi. Kalau udah print aja nggak apa-apa. Ya, sebenarnya saya pikir tadi kalau pemberitaan saya tidak sesuai dengan data baru bisa dibantah. Tapi kalau pemberitaan saya karena nggak sesuai, Pak, makanya suruh baca dulu Matius 7, ya, 21, 23. Waktu gitu. Matius 7. Ya, saya bacakan ya. Sabar. Matius 7. Ayat berapa? 21, bukan? Nah, Bapak langsung tadi baca kalau tidak salah ayat 21. Saya izinkan saya Bukan setiap orang. membaca ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ini ayat atasnya loh, Pak ya. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saya tidak melihat, kita
kami tidak melihat Paulus mengajarkan kalau ada orang Bukan Paulus itu Pak, itu Matius 21-nya Pak, 21-nya. Iya, karena kan dalam pandangan orang Islam itu siapa kalau Pak baca terus Pak, katanya mau baca 17 sampai ke bawah, dibaca dong. Oke, itu kan udah Bapak baca tadi. Dia bacalah, baru Anda jelaskan. Oke, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya pikir nggak ada lagi ayat yang tidak saya abaikan. Benar? Ya. Oke. Apa maksud yang Bapak barusan baca? Maksudnya apa itu? Jelas. Ada orang-orang dari buahnya, misalnya banyak loh Pak. Kami otokritik, nggak masalah. Banyak pendeta-pendeta juga yang dikasih mujizat, tapi koruptor. Boys, 23-nya Pak, izin ya. 23-nya, siapakah yang diusir oleh Yesus? Nyala kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Siapa itu yang diusir Pak? Orang yang tidak melakukan firman. Orang kan jelas dikatakan di situ. Pada hari terakhir banyak orang kalau Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Oke. Nah, yang diusir itu Pak orang Islam Pak orang Kristen Pak? Dalam konteks ini adalah orang-orang Kristen yang pembuat kejahatan. Orang Kristen, cukup, selesai. Kok Kembali ke selesai? Ustaz Alif lagi ya Pak ya, cukup ya, gantian ya. Jangan Oke. dulu Pak. Bapak, saya tadi ingat loh Pak. Panjang lah Pak, udah itu sampai 23 Pak, udah itu. Ustaz Alif lagi. Saya pikir setengah ya. jangan Bapak terangkan Udah, saya stop. dulu Pak. Sekarang Ustaz Alif lagi, silakan saya mute. Silakan Ustaz. Oke, terima kasih Bang Andi dan terima kasih Pak Elia ya. Jadi sebenarnya makanya tadi bilang saya kaget ketika dikatakan terjebak. Padahal di situ Yesus yang berkata, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan." Contohnya pun sudah dikatakan oleh Yesus. Bernubuat, bermujizat, mengusir setan itu pakai nama Yesus. Siapa pelakunya? Ya orang Kristen. Umat Islam tidak masuk. Umat Islam mengusir setan itu pakai nama Allah, pakai nama Sang Pencipta, bukan pakai nama Yesus. Kan gitu. Nah, merujuk kepada yang tadi Pak, makanya saya bilang, Paulus itu banyak mengatakan pendapat pribadi, pendapatku. Yesus pernah nggak mencontohkan seperti itu? Nggak ada, nih saya buktikan ya. Ini bahkan nih, dari Yesus aja, Paulus itu lebih hebat loh, kalau saya lihat. Contoh misal di dalam Yohanes 5:30. Ya, saya buka nih. Saya buka. Bentar ya. Ini. Yohanes 5:30 apa dia sampaikan di sini? Ini. Yang dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus aja kayak gini. Dia apa yang diajarkan oleh Yesus tidak pernah berdasarkan asumsi pribadinya, itu nggak ada. Dia menyampaikan sesuai dengan wahyu yang diterimanya. Contoh, ini kata Yesus, dia berkata lagi, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Itu kata Yesus. Yesus sendiri pun tidak pernah berkata dari dirinya sendiri. Tapi kalau Mr. Paulus bapaknya orang Kristen yang diimani oleh teman-teman Kristen, itu berdasarkan pendapatku. Banyak mengutip pendapat pribadi, bukan firman Tuhan. Bahkan dia itu banyak berkata, itu di dalam Roma, bahkan di dalam ada di Roma, ada di Galatia, ada di bahwa misal begini kalimatnya, jika oleh karena dustaku. Nah, pernyataan seperti itu coba, pernyataan Paulus itu terlalu berani, terlalu gegabah,
terlalu ceroboh. Ini kalau kita lihat barometernya adalah ajaran Yesus. Makanya kata Yesus tadi, jangan kamu percaya, dia akan menyesatkan banyak orang dan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, kan gitu. Lalu Anda katakan, loh, tidak mengajarkan kawin, mawin dan sebagainya kehidupan nanti. Malah Paulus mengajarkan cemburu ilahi, laki-laki dipertunangkan dengan laki-laki yang lain. Itu kan nggak boleh itu, nggak boleh. Itu bukan ajaran Yesus. Tapi sebenarnya begini Pak ya, kalau Yesus sendiri kalau kita buka di Matius 19 Matius 9 nomor 29 yang dikatakan oleh Yesus itu akan memberikan 100 istri nanti di surga. Itu kata Yesus. Tapi memang ya, menurut ajaran Kristen terutama di Indonesia, itu kata istrinya dihapus. Kalau Yesusnya ngasih, tapi untuk Kristennya di LAI itu dihapus kata istri. Bahkan terjemahan lama pernah ada, tapi dihilangkan lagi. Kalau Kristen bahasa Inggris, ya KJP atau di Eropa, mereka tidak hapus kata istri, mendapat 100 kali lipat. Itu nggak hilang. Yang di bahasa Arab juga saya baca nggak hilang. Tapi yang versi bahasa Indonesia itu dihilangkan. Makanya nanti orang Kristen nanti nggak dapat berdasarkan terjemahan yang dihilangkan kata istrinya. Walaupun sebenarnya Yesus sendiri mengatakan ada istri nanti mendapatkan 100 kali lipat di surga. Tapi kan dihapus, ya gimana? Nggak dapat kan gitu. Nah jadi seperti itu Pak. Makanya kalau kita kembalikan kepada pengajaran antara dengan Nabi kami tentang Yesus, ya kan? Contoh tadi yang kami katakan, dia manusia yang mulia, yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan seterusnya. Tidak ada satupun mengajarkan terkutuk. Tapi memang kalau pengajaran Yesus, apa boleh buat yang sudah menjadi bapaknya orang Kristen, yang tadi juga sudah diimani, menjadikan Yesus yang tidak bersalah itu menjadi manusia yang terkutuk dan menanggung dosa orang-orang yang berdosa. Nah itu bedanya Pak. Tapi pesan Yesus tadi, di Yohanes 16:14 dia katakan, apabila ia datang akan memuliakan aku. Kalau kita bandingkan dengan pengajaran Paulus mengajarkan dia terkutuk. Itu menjadi prinsip imannya Kristen. Karena orang menjadi Kristen itu bangga karena sering mengatakan dosanya ditebus oleh Yesus di kayu salib. Itu yang sering ditawarkan oleh orang-orang Kristen. Tapi sayang sekali, dengan bangganya orang Kristen mengatakan dosanya ditebus, di sisi lain menjadikan Yesus sebagai manusia yang terkutuk. Nah itu Pak ya, dari saya, silakan. Atau di sesi ini Bapak mau kasih saya lagi Pak? Halo? Halo? Boleh saya nanti tanya kepada saudara Elia itu nanti Pak? Boleh izin nanti Pak ya, ada sedikit karena kami boleh. Sama pengikut ajaran Yesus ya kan, ada yang saya kenal sama Bapak itu nanti, Bapak sama Bapak Boleh izin Pak saya? Boleh ya, saudara-saudara semuanya ya? Boleh Pak, nanti boleh. Halo, Pak Elia. Lanjut. Ya, saya lanjut lagi Pak ya. Izinkan saya menanggapi. Saya coba menanggapi perkataan Bapak. Ada beberapa poin, saking banyaknya tadi saya pun karena kesana kemari, begitu ya. Nah, kita tetap hanya berputar hanya ke dalam. Masih mendingan kesana kemari Pak, daripada Bapak kesana terus nggak kemari-kemari Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Diskusi itu yang saya tahu ya. Apa beda debat dengan diskusi? Mudah-mudahan dalam hal ini kita berdiskusi bukan berdebat. Sebab kalau diskusi itu saya mencoba memahami kenapa Bapak Islam gitu. Tidak memaksakan Bapak harus Kristen, nggak begitu. Atau kalau ujungnya nanti Bapak tertarik Kristen, itu lain cerita. Bapak juga ketika saya paham akhirnya, oh begini loh Islam, lebih bagus rupanya Islam. Banyak orang masuk Islam nggak masalah. Udah langsung aja lo curhat terus dari tadi Pak Elia. Langsung poinnya aja Pak. Oke. Poinnya tadi Bapak bilang, ya kan? Siapa yang berseru itu bukan kan orang Kristen. Tapi Bapak nggak pernah tanya orang Kristen seperti apa.
Nah, Oh, saya nggak mau membuka aibnya Kristen, Pak. Bapak aja, Pak. Sekarang orang Kristen seperti apa, Pak? Saya nggak apa-apa. Silakan. Karena katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Orang Kristen yang tidak menghasilkan buah pertobatan. Dalam kekristenan itu, Pak, kami harus akui banyak beberapa orang, karena yang namanya mujizat itu tidak berbanding lurus dengan kesalahan seseorang. Itu karunia dalam konteks kekristenan. Banyak orang dipakai-pakai Tuhan mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang sakit, tapi hidupnya tidak mencerminkan terang Kristus dalam hidupnya. Mungkin dalam pejabat dia koruptor. Ya, mungkin Itu jadi nggak ditebus dosanya lagi ya, Pak ya? apanya? Dosanya nggak jadi ditebus yang itu ya? Oke, nanti Pak, nanti kita fokus ke satu topik aja, gimana Pak? Ya itu kan tadi di satu sisi mengimani dosanya ditebus, di sisi lain diusir oleh Yesus. Bagaimana kalau nanti kita buat topik itu secara khusus, Pak? Ini kan kita bicara Sekarang khusus. aja kan Bapak lagi curhat, saya juga boleh dong curhat. Silakan teman-temanku, silakan Anda sendiri yang menilai. Iya kan, di situ Yesus ngusir. Nah, Tapi di sisi lain diimani dosanya ditebus dengan mempercayai Yesus terkutuk di jadi kayu kita salib. temuin itu. Nah, gimana itu? Nggak perlu saya tanggapi pernyataan Bapak tadi. Yang tadi saya mau menanggapi pernyataan-pernyataan sebelum atau hari ini yang fokus ini yang kita buat tema barunya, gimana? Ya bebas Silakan lah. Bapak yang pilih. Kalau curhat mah bebas, Pak. Curhat mah bebas. Yang mana aja. Oke. Maaf Pak Elia, Oke, yang kalau memang dosa tebusan tadi tetap, tapi dosa perbuatannya itu yang sudah tidak berlaku, tetap berdosa dia. Pendetanya tadi tetap berdosa di dosa perbuatan, tapi penebusan tetap, tapi tetap dia sudah masuk. Jadi yang ditebus apanya, Pak Edward? Bukankah karena kita berbuat menjadi dosa? Emang kalau kita diem aja jadi dosa gitu kan gak mungkin. Masa yang ditebus oleh Yesus dosa karena diem? Kayak jadi gak nyambung. Oke, boleh saya lanjut? Nanti mungkin ada waktu khusus untuk Pak Awet ya, karena Kayaknya banyak teman Kristen deh Pak Elia yang mungkin dia lebih mengedepankan dalil gitu. Nanti Bapak bagi-bagi aja waktunya, Pak. Oke, kalau soal dalil, oke, sebenarnya menyakitkan dalil ini loh Pak, tapi nggak apa-apa, saya baca dalilnya dari kekristenan. Soalnya 1 gini loh, Korintus Pak 1. Elia ini membaca dalil yang diterangin bukan dalil, itu masalahnya Pak. Sekarang dalil ini kan satu fakta yang tertulis, yang ada datanya gitu kan, itu dalil kan? Sekarang gini Pak pertanyaannya, tulisan Paulus itu pendapat Paulus atau firman Tuhan? Paulus sendiri udah berkata, dalam hal-hal tertentu dia mengatakan pendapatku. Saya ulang kembali Dalam hal pertanyaannya Pak. tertentu. Tulisan Paulus Gimana? itu, tulisan Paulus adalah A, pendapat pribadi Paulus, B, firman Tuhan. Kenapa nggak ada opsi C? Silakan, saya Bapak tanya dulu. Ya, silakan Anda yang jawab sendiri. Nah, jujur loh Pak, jujur. Jadi artinya seorang intelektual itu bukan karena kepintaran menjawab, tapi kepintaran Saya ulang bertanya. kembali Pak. Ya. Pendapat tulisan Paulus adalah A, pendapatnya sendiri, Ya. B, firman Tuhan, C, titik-titik. Oke, saya jawab. Pendapat tulisan Paulus itu adalah sebagian ada pendapatnya dan sebagian besar adalah ilham Roh Kudus. Oke, udah dijawab. Terima kasih. Jadi fair aja, kita nggak perlu mengatakan ini Yang kedua. 100%, Yang kedua, yang kedua Ya. Pak, yang kedua, itu ya. Apa makna, apa yang ingin dicapai Paulus dengan pendapatnya sendiri? Apa fungsinya buat Kristen Pak? Silakan. Oke, dari Paulus lah kami belajar arti kejujuran. Oke. Daripada mengaku-ngaku dari sini dapat wahyu dari sini, silakan aja klaim kalau itu kebenaran. Apakah Anda menganggap Paulus itu orang jujur atau pendusta? Paulus itu orang jujur Atau pendusta? atau pendusta? Iya. Oke, silakan bawa. Kenapa harus ada dua? Atau jujur? Jawaban C, jujur. Oke, jujur. Silakan Ustaz. Tampilkan datanya Paulus pendusta Ustaz. Mohon izin Ustaz Alif. Ya, silakan. Jadi jawabannya bukan ini tapi jawabannya jujur. Ya, silakan Ustaz. Di Roma itu ya. Ya.
Silakan. Nanti kalau salah dikoreksi aja. Silakan, nggak apa-apa. Kelihatan. Ya, saya buka dulu ya. Tapi memang waktu saya sangat diberikan sedikit, ya nggak apa-apa. Saya paham. Saya paham siapa saya. Saya hanya penumpang di sini. Framing terus. Roma 3 nomor 7 Tad. Iya. Pak ini kok lama bicara. Nggak, izin dulu biar dia tampilkan Ustaz Alif dulu. Soalnya kalau kita baca nanti dia nggak percaya. Ya. Pak Elia mungkin bisa bantu baca melalui Bible yang Anda pegang. Ya, silakan. Roma 3 nomor 7 Pak, silakan. Oke, saya baca. Bagaimana kalau kita mulai dari 5 supaya jangan biasakan hanya ngecatok satu ayat. Ya terserah saja. Oke. Terima kasih buat kerjasamanya. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ya, pertanyaannya Pak, siapa yang berdusta di sini? Pertanyaan berdusta, Paulus mengakui bahwa dia dari ayat di atas berkata dia adalah manusia biasa dan pernah berdusta. Silakan. Oke, jadi menurut Anda Paulus berdusta? Paulus pernah berdusta. Oke, terima kasih. Jujur, lanjut Ustaz, jujur. Bukan pernah. Gimana? Oleh karena dustaku. Itu artinya kan dia pernah berdusta, Pak. Gimana ya Bapak? Ya berarti ajarannya ada dustanya. Astaga, pantasan Bapak tetap Islam. Tetapi jika kebenaran Tuhan oleh karena dustaku semakin melimpah, ya, berarti kan berkaitan dengan pengajaran toh? Betul. Begini Pak, kalau memang itu Bapak tanya, ini kelihatannya kita udah jawab nggak apa-apa, asal kondisif nggak apa-apa. Nah, iya bukan kalimat pernah, tetapi tentang membahas tentang dirinya gitu loh. Iya, tentang dirinya diakui karena di ayat dikatakan. Dia kocak, astaga pantasan Bapak tetap Islam katanya. Iya betul. Karena pemahamannya seperti ini. Udah, tapi sebenarnya gini loh Pak Elia. Saya jawab ya. Pak Elia. Saya bilang dulu biar nggak stuck di sini. Pak Elia udah sebenarnya udah jujur Ustaz bahwa Paulus itu berdusta. Iya. Itu dia udah akui loh itu. Iya, kan kami belajar. Iya, kalau itu iya, cuman kalimat pernah berdusta seolah-olah memposisikan waktu dia belum bertobat. Kan gitu. Iya, jelas ini. Itulah kenapa kita pakai data. Ya. Di pasal Roma yang sama, itu maka biasakan bapak-bapakku, biasakan baca keseluruhan ya. Ya. Karena dikatakan ya, seperti ada tertulis tidak ada yang benar. Ini Roma juga ini, Pak. Tidak ada yang benar, tidak seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Artinya, begitulah kehidupan manusia yang normal. Pasti semua pernah berdusta. Saya pikir saya tidak melompat ke sana kemari. Justru kejujuran Paulus itulah yang membuat kami takjub. Loh, kok kejujuran? Oleh karena dustanya, Pak. Jangan kejujurannya. Jujur dalam pengakuannya. Tapi dusta di sini loh. Waduh, berarti Bapak. Ya, maksud dia Bang Handi, dia jujur udah berdusta gitu. Maksud dia itu. Saya tanya begini, ada seorang membunuh, didapat polisi, dia pembunuh. Kau pembunuh tidak? Saat dia berkata pembunuh, itu kan jujur, Pak. Ya, jujur dia. Tapi di saat kapan Paulus berdusta, Pak? Apa maksudnya berdusta? Nah, oke, dengarkan baik-baik teman-teman. Iya, silakan. Ini semua dengarkan baik-baik. Ya. Salah satu dosa manusia yang tidak mungkin pernah luput dari manusia adalah dusta. Ya, maksud saya pertanyaannya, Pak, hal apa? Ya, di momen apa Paulus itu berdusta? Oh, itu oke. Izinkan saya menerangkan, Pak, supaya nanti saya jawab juga itu sampai ke situ. Ya, izinkan saya bahwa salah satu manusia, ciri-ciri manusia pernah berdusta, termasuk Paulus. Bahkan, maafkan kalau saya salah nanti, Muhammad bahkan
bahkan mengizinkan berdusta dalam 3 hal. Nggak usah nyebrang dulu Pak, ke Paulus aja dulu. Waduh. Rasul kami di. Saya nggak nanya Nabi Muhammad, saya nanya Paulus. Hal mana dia berdusta gitu loh. Oke. Tidak diterangkan di sini dalam hal apa dia berdusta, tapi dia adalah manusia biasa. Ini memberitakan Injil ini. Lanjut Ustaz, terangin. Lanjut, silakan. Di sini tertulis ya. Nih, kata Paulus, kalau tadi kan Rasulullah dikatakan dalam 3 hal, itu pun Oten itu banyak mengamalkan. Tapi kalau ini ya, tetapi tidak mengapa, sebab sebagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Mau benar mau kagak, yang penting diberitakan tentang Yesus itu tetap bersukacita, gitu Bang. Oke, boleh saya tanggapi? Ya boleh lah, kan itu Paulus. Nah, disinilah kejujuran seorang Paulus. Dia udah jujur tahu. Udah tahu jujur kayak gitu, masih aja diikutin. Gimana sih? Dengarkan dulu bosku. Dia jujur berdusta. Dia mengakui kalau dia dusta. Oke, cukup. Kita adil kasih dia. Cara saudaraku umat Islam berdiskusi. Iya, saya moderatorin Bang. Silakan. Oke. Jadi enak loh kalau kita diskusi baik-baik ya. Nah, jadi Paulus ini berkata, bahkan dia mengabaikan, ini kan kalau dalam konteksnya ini, ingat bahwa dalam murid-murid Yesus itu ada 12, ya Paulus akhirnya juga salah satu menjadi murid, bukan pada zaman ini memang. Tapi inti daripada pemberitaan Yesus itu, itulah yang disebut dengan Injil. Injil itu adalah pemberitaan Yesus. Bang, Filipi 1:18 pertanyaannya begini. Menurut Paulus memberitakan Kristus itu, dengarin ya, menurut Paulus memberitakan Kristus A boleh berbohong, B tidak boleh berbohong. Silakan. Nggak ada ditulis di situ berbohong atau tidak berbohong. Coba dibaca Bang. Silakan baca. Filipi 1:18. Oke, Filipi 1 ayat 18. Oke, saya ikuti. Not problem, brother. Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Kira-kira mana nggak poinnya? Ya, pertanyaannya, boleh nggak memberitakan Kristus dengan maksud palsu? Boleh atau tidak? Nggak ada anjuran boleh atau tidak. Tapi kenyataannya ada. Silakan baca pelan-pelan. Ya, tadi kan Anda udah baca di sini. Iya, tapi nggak ada gini loh, tertulis. Dengerin di sini tertulis. Kristus itu boleh diberitakan dengan 2 cara. Cara pertama A palsu, B jujur, gitu ya. Oke, saya bacakan ayat 17 ya supaya lebih gampang. Ya, silakan. Tetapi yang lain karena gini, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, udah. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik atau dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersukacita. Jadi, oke, pertanyaannya, apa maksud memberitakan Yesus dengan maksud palsu? Maksudnya apa? Kalau kita memahami dengan teks konteks, jawabannya sangat sederhana. Ada yang memberitakan dengan maksud kasih, tapi ada yang mau memberitakan Injil karena kepentingan sendiri. Jadi yang dimaksud dengan palsu di sini adalah saat dia memberitakan Injil, tapi yang menjadi dasar pemberitaan itulah kepentingan sendiri. Mungkin supaya familiar, supaya orang tahu siapa dia. Mbak, pertanyaannya boleh nggak memberitakan Kristus dengan maksud dusta, Pak? Jelas tentu tidak boleh, tapi faktanya ada. Tapi Paulus memerintahkan, Pak, boleh katanya. Coba baca pelan-pelan, bosku. 18, baca lagi. Kita lihat kata boleh ya. Ya. Mari pendengar, silakan.
Tetapi tidak mengapa itu apa? Tidak mengapa, Pak. Lanjut Ustaz. Bagaimana? Kalimatnya tetapi tidak mengapa. Begini. Oke, saya jawab. Begindang Dalam lagi. prakteknya di lapangan ada orang berdakwah murni karena Allah. Ada orang berdakwah karena dia rindu dipuji-puji. Boleh dengan maksud palsu boleh memberitakan Yesus. Paulus mengatakan asal Yesus yang Tidak mengapa. Kalau asal Paulus Yesus bilangnya ya. tidak mengapa. Ya, asal Yesus yang diberitakan, silakan. Boleh. Tepuk tangan teman-teman. Tapi ingat ya, Jujur bukan akhirnya. membolehkan. Teman-teman harus jujur. paham, bukan Inilah membolehkan. Pak, inilah kesimpulannya. Inilah Pak Elia lakukan mulai dari sore sampai sekarang. Kenapa itu? Ya karena maksud palsu. Wastaga. Silakan. Kalau itu yang Bapak nilai, silakan, nggak masalah. Kami tidak apapun Bapak katakan. Karena begini Pak, saya paham dari hati nurani Bapak yang terdalam, apa yang Bapak lakukan di sebuah dakwah. Apa sih? Iya. Iya, udah pasti. Mana tahu nanti ada satu orang saja yang dapat hidayah. Tapi kami begitu juga loh Pak. Mana tahu dengan memberitakan Yesus Kristus. Ajaran Yesus membolehkan nggak berdusta, Pak? Yesus katakan ya, kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Kalau ajaran Yesus, kalau ajaran Paulus membolehkan nggak di sini? Waduh, kembali lagi. Apakah ada ayatnya? Boleh kamu berdusta? Membolehkan Ustaz. Membolehkan. Yang membolehkan Tidak mengapa. Pak. Tidak Ini mengapa. Agak keras saya ngomong nih. Yang justru membolehkan dusta itu Muhammad Rasulullah. Ya, dalam 3 hal. Ini tidak mengapa. Itu lebih jelas. Ya, ini tidak mengapa. Ini boleh nggak? Aduh. Artinya suatu peristiwa yang terjadi di lapangan selama Iya, tidak mengapa kan? Ya, tidak mengapa arti ini bukan Berarti boleh jadinya ya? bukan diberikan lampu hijau, tapi memaklumi. Loh. Beda itu loh Pak. Perintah Tidak. Tidak mengapa itu sama dengan boleh nggak? Sekarang memaklumi itu Begini sama pertanyaannya dengan boleh supaya nggak? dijawab. Bro. Oh ya udah, salah lagi aku. Oke. Di nomor 18 ini boleh nggak memberitakan Yesus dengan cara dusta? Boleh atau tidak? Oke. Coba baca pelan-pelan ayat. Enggak gini loh Pak. Kalau misalnya Dijawab aja Bang, boleh atau tidak? tentu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi menurut Paulus, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu. Memberitakan Yesus dengan maksud palsu maksudnya apa Pak? Oke, berarti kita bolak-balik lagi. Memberitakan palsu ada yang niatnya ikhlas, ada yang tidak Bapakku. Oke. Yang tidak itu berarti palsu itu Yang tidak kebalikannya ikhlas. palsu apa Pak? Kebalikannya Yang tidak palsu apa Pak? ikhlas. Artinya demi kepentingan diri sendiri. Oke, jadi boleh memalsukan ya Pak ya? Waduh, kenapa boleh lagi? Ya itu tadi itu boleh. Tidak Astaga. mengapa gitu loh. Saya pikir di sini kita memiliki titik buntu karena saya tidak akan pernah berkata membolehkan. Tapi Pak Lanjut, Ustaz. ada. Itulah kejujuran seorang Paulus. Ini terjemahan lebih lengkapnya dengan pura-pura, Pak. Dengan Ya, cara sama pura-pura maupun dengan cara jujur itu nggak masalah, tidak mengapa. Ya. Nah, ya gitu. Jadi nggak perlulah diputar-putar lagi. Gini aja Pak. Berarti dia memang beritakan nurani. dengan berdusta ya Ustaz ya. Iya. Bohong dari Memang dalam segala hal. Aduh. secara nurani dia menolak, tapi sudah tertulis mau diapain. Itulah kenapa lidahlah berputar gitu loh. Ustaz, Jadi boleh nggak begitu ya? izin Ustaz? Siap. Ya ajaran Yesus di Matius 19:18 Ustaz. Izin dibukain Kak. Mau lagi buka. Matius 19. 18. Ustaz. Ya. Ini ajaran Yesus loh. Pertentangan dengan ajaran Paulus tadi. Jangan membunuh. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Yesus Tuh, iya. memerintahkan. Yesus melarang berdusta. Paulus boleh berdusta. Gimana ini Pak Elia? Oke, Pak saya Elia? jawab ya. Ya. Tadi saya tidak konsisten.
Paulus mengakui dirinya manusia biasa yang pernah berdusta dan tidak ada secara jelas perintah boleh berdusta. Maaf saudaraku, saudara muslim, justru yang memerintahkan jelas boleh berdusta adalah Rasulullah dalam 3 hal. Iya, tapi Paulus berarti Anda mengakui Paulus berdusta. Paulus segalanya loh, boleh berdusta. Jujur diakui bahwa dia adalah manusia. Tadi Anda dengan izin dulu ya Bang ya. Tadi Anda udah akui Paulus itu berdusta. Anda udah akui. Iya, betul. Yesus berkata nggak boleh berdusta. Pertanyaan, dengerin dulu pertanyaan, yang mana yang Anda pegang? Paulus atau Yesus? Sekarang pegang ini maksudnya satu. Saya ulang kembali, saya ulang nih, dengerin nih bahasa Indonesia. Ya. Yesus melarang berdusta. Ya. Paulus boleh berdusta, justru dia sudah berdusta. Pertanyaannya, ajaran mana yang Anda ambil? A, ajaran Yesus, B, ajaran Paulus. Oke, saya tanya. Dari Lo kok tanya? Gimana? Lo kok nanya, jawab. Oke, kenapa harus A, B? Kenapa nggak ada opsi C? Ya, opsi C silakan. Oke, begitu dong. Nah, Yesus mengajarkan jangan berdusta. Jadi berdusta itu jelas tidak. Katakan ya, kalau ya katakan tidak. Kalau tidak, tak ada 1 hal, 2 hal, 3 hal. Nggak alasan apapun dosa itu berasal dari jahat. Itu Yesus katakan. Lebih dari itulah perbuatan si jahat. Udah. Kalau Paulus boleh berdusta. Paulus tidak pernah berkata 1 ayat pun, hai saudara-saudaraku, kamu boleh berdusta. Tadi ada bertanya oleh karena dustaku. Itu kejujurannya sebagai manusia. Ya, pertanyaannya adalah yang manakah Anda ikuti? A, pendusta, B, dilarang mendusta. Yang mana? Dilarang mendusta. Berarti Anda tidak mengikuti ajaran Paulus, oke? Astaga. Udah dijawab. Kayaknya kita hanya berputar di sini. Artinya begini Pak, poin Bapak sudah saya tangkap bahwa Bapak hanya berputar situ. Poin kami itu mau Bapak tangkap. Kan fair gitu Pak. Saya tidak mengatakan. Lanjut Ustaz, susah ini orang ini. Kemakan omongan sendiri. Justru Bapak yang kemakan ngomong sendiri. Justru ya, orang saya cuma nanya kok. Yang kena gampar oleh Yesus. Yesus Yesus melarang berdusta. Ya, Paulus pendusta. Berdusta dalam 3 hal. Paulus pendusta loh Pak. Siapa yang tidak mengakui Paulus pendusta? Dia orang pernah berdusta kok. Iya, yang mana yang bagus Anda ikuti? Yesus atau Paulus? Waduh. Saya pikir kita ganti lagi karena ini hanya mentok dia di sini. Ya karena Bapak nggak bisa paham apa yang saya maksud. Kita akan karena Anda nggak menjawab. Waduh, oke, izinkan saya jawab. Ya, Paulus itu tidak pernah menyuruh orang berdusta. Tapi dia pendusta secara pribadi. Tapi dia mengaku dengan jujur. Dia pernah berbuat dusta. Oke, masih bisa nggak dipercaya orang yang pernah berdusta? Bisa dipercaya atau tidak? Astaga, ini kembali menyerang Bapak loh. Itu kan sebelum dia percaya Yesus. Astaga, itu makanya saudaraku, coba ganti topik aja deh, karena nanti ujung-ujungnya nanti jatuh ke Muhammad nggak enak. Ya, Nabi Muhammad berdusta itu ada alasannya, tujuannya positif. Astaga. Nanti Yesus katakan apa alasannya? Katakannya kalau dia katakan tidak, kalau tidak lebih dari itu si jahat. Kalau kami berani berkata Muhammad itu si jahat. Oke, Pak Ilyas tunggu dulu diganti sama Pak Edward ya. Salah menyakitkan. Iya Pak Ilyas istirahat aja dulu Bang. Bentar ya. Oke, saya mundur ya. Ya, makasih Pak Ilyas. Pak Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara muslim semua. Tuhannya Yesus Pak. Yesus bertuhan loh. Enggak apa-apa. Bapak tolak enggak apa-apa. Saya hanya penyampai berita. Enggak, Yesus bertuhan. Yesus bertuhan kepada Tuhan kok. Silakan. Pokoknya Tuhan Yesus memberkati Bapak. Kalau Yesus bertuhan. Pokoknya katanya Bang Handi. Ya, kalau pokoknya ya sudah. Pokoknya repot udah. Buktinya Yesus berdoa kok. Sekarang kita pindah topik aja Ustaz ini loh. Kembali ke Galatia 3:13. Pak Pano mau bicara dulu. Pak Pano silakan sebagai orang Kristen. Tadi nungguin Pak. Ya, silakan Pak Pano. Tak mau apa kian dua turun Bapak itu ya ada kian Bang Hadi dan semuanya saya izin parkun ya. Bentar lagi turun jam 8 kita mau ada meeting. Linknya taruh di grup aja Tat. Iya. Oke. Iya betul aku mau persiapan. Siap. Oke. Masih ada saudara saya mengikut ajaran Yesus di sini?
Itu ada Edward, Masa? Pak. Ada Edward. Silakan Pak Pano. Pak Pano kan juga Kristen, silakan. Ya, jadi lebih bagus ini tadi ada juga Bapak Elia tadi, jangan turun dulu, makanya tadi saya ini sampaikan tadi, izinkan saya untuk menanggapinya sedikit. Nah, saudara-saudara saya pengikut ajaran Yesus, kalau masih kita mengakui kita ini pengikut ajaran Yesus, boleh nggak saya bertanya saudara? Siapa sini? Apa? Silakan. Ada Pak Edward kok, silakan. Ada Pak Edward, silakan. Edward, siapa lagi? Pak Edward, boleh? Pak Edward, Itu sama-sama. Ya. Ya, gue naikin Anda berdua dulu ya. Gue naikin Anda berdua. Iya, Tunggu ya. iya boleh Pak Ustadz dan host, boleh ya izin ya. Tunggu. Gue naikin Anda berdua di atas. Tunggu. Boleh Pak? Ya. Silakan berdua. Boleh Pak Edward? Boleh. Tapi saya sih maunya ada Pak Ustadz tadi, tapi Pak Ustadz sudah turun. Oh iya. Masih ada, gampang. Terusin aja dulu berdua, gampang. Bapak ini Pak Handi, Kian, ya. Ini Bunda, ya. Jadi kita pengikut, jujur ya, aku pengikut ajaran Yesus Nasrani ya. Kita sepakati dulu Pak ya, dari awal supaya jangan nanti pembicaraan kita kemana-mana nggak bisa kita ambil. Oke Pak ya. Pertanyaan saya pertama sama Bapak, siapa yang kita yakini dan kita imani? Perkataan Yesus atau perkataan orang lain selain Yesus? Ya, perkataan Yesus. Jawab Pak. Oke. Deal Pak ya. Halo. Deal ya. Suara. Deal ya. Ada. Ini. Deal ya. Halo, hilang suaranya. Perkataan Yesus ya, itu kita imani ya. Dan kita yakini. Hilang suara. Ada suara Pak Pano. Masih didengar suara saya? Ada. Ya ada kok. Ada begitu Pak. Deal ya. Kita meyakini dan apa yang disampaikan Yesus, betul Pak ya? Iya betul. Nah, oleh karena itu makanya muncullah pertanyaan saya. Iya. Kita buka dulu satu aja, kita simak baik-baik dan jangan hanya membaca saja dan jangan hanya kita mempercayai dan mengimani perkataan-perkataan manusia sekarang ini. Oke. Atau termasuk bapak-bapak agama, sorry ya, bukan saya apa ya. Matius, kita buka dulu Matius 5 ayat 17 sampai nanti 18. Iya, silakan. 19 kalau nggak salah. Biar saya baca Pak ya, boleh ya izin? Iya, silakan. Matius 5 ayat mulai dari 17 aja kita ambil. Iya. Ya, sebelum nunggu dibacain, jangan lupa di tab-tab layar teman-teman ya, di posting ulang dan di share-share. Jangan lupa love oranye diklik ya. Buat teman-teman muslim silahkan follow akun muslim yang di atas ya. Kita akan menyaksikan konser Perang Naga. Itu meniadakannya, melainkan karena aku berkata padamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada
orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat ini akan diduduki mendapat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, pertanyaan saya, Pak, kita udah sepakat tadi. Iya. Yesus menyampaikan bahasanya tidak boleh ditiadakan hukum Taurat atau perintah-perintah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Betul ya? Iya. Betul ya? Iya. Nah, udah sepakat kita di situ. Pertanyaan saya. Iya. Ada 10 hukum dari Bapa Sang Pencipta. Iya. Gak usah yang lain, satu aja yang saya ambil lah dulu. Di sini nampak, di sini nanti. Ya, sebelumnya saya kedengaran enggak ya? Ya, halo, saya kedengaran enggak ya? Mana, Os? Kedengaran enggak, Os? Kedengaran, Pak Duar. Kedengaran semua kok jelas. Lanjut. Oke, lanjut. Kedengaran dan Anda hanya bilang ya. Kadangu. Ya. Serius lagi. Ya, lanjut. Supaya kita mengerti satu persatu nanti dan apa maksud Yesus betul bagus atau tidak. Di sini kita apa? Atau ajaran orang lain. Oke? Nah, ya terus 10 hukum yang sudah ditetapkan Sang Pencipta langit dan bumi terdapat di situ urut keempat saja, satu dulu kita ambil. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Pertanyaan saya, apakah kita sudah menguduskan hari Sabat? Dan udah tahu kita hari Sabat itu hari apa? Sama mana, Pak? Hari Sabat udah pernah kita, karena dia katakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Pertanyaan saya, apakah sudah kita menguduskan hari Sabat dan sudah kita tahu hari apa hari Sabat? Boleh dijawab, Pak? Menurut Bapak, hari apa hari Sabat? Menurut Bapak, di situ dulu. Nanti kita buka Alkitab nanti. Saya buka, bawa dalil. Ada, saya tunjukkan nanti. Apakah Bapak sudah tahu hari Sabat itu hari apa? Yang dikuduskan itu? Ya, menurut Bapak, hari apa yang dikuduskan itu? Bukan menurut saya, Pak. Kalau menurut saya, nggak bisa, Pak. Menurut dia. Menurut dia yang memerintahkan itu. Menurut Bapak dulu, nanti saya luruskan, nanti saya jelaskan. Nggak bisa menurut saya, Pak. Kalau menurut saya nanti berarti asumsi saya, karangan saya. Menurut Alkitab, menurut perkataannya, kan begitu, Pak? Santai kita, Pak. Makanya saya tanya tadi, Bapak, harus sepakat kita dulu. Terus di sini muncul pertanyaan saya. Hari apa hari yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta? Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Nah, di situ pertanyaan saya tadi. Hari apa hari Sabat? Dan udah pernah kita kuduskan hari Sabat itu. Tidak pernah kita abaikan. Jangan kemana-mana kita ke apa. Kok nggak ada suara? Ya, halo. Kenapa jadi hening jeep, Pak? Astaga. Ini loh, hilang bapaknya. Maksudnya Pano, Edward, boleh nggak menghilangkan hukum Taurat itu? Itu maksud pertanyaannya. Oh iya. Jadi begini, kalau Bapak memang Kristen, pelajari dulu lah
Nggak usah diajarin kata Pano. Boleh. Pertanyaan sederhana Pak Edward, kata Bang Pano, boleh nggak menghilangkan satu titik dari hukum Taurat? Boleh atau tidak? Jangan dulu bangga dengan kekristenan Bapak, karena kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan itu akan masuk kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendaknya. Jadi orang Kristen pun jangan berharap masuk surga kalau tidak melakukan kehendaknya, seperti itu. Kalau mau masuk surga itu kehendak Bapak atau kehendak Yesus? Bukan berarti orang Kristen otomatis masuk. Ini ya. Bukan berarti orang Kristen. Mana tadi nyambung kan nih mana tadi? Oh, tidak. Tahu orang apa sih maksudnya dia ini? Gak jelas banget. Ya jelas sekali di Alkitab sudah dikatakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan masuk surga, melainkan orang yang melakukan kehendaknya, yang berbuah baik, bukan yang melakukan kejahatan, berdusta atau membunuh dan lain sebagainya. Jadi kalau memang Bapak datanya dipelintir-pelintir sendiri. Jangan bangga dengan kekristenan otomatis Matius masuk surga. Matius tidak otomatis masuk surga. Matius 7 nggak bunyinya nggak kayak gitu. Bapaknya tadi sudah kabur ya. Bukan kabur. Saya sih maunya ada Pak. Maunya ada Pak Ustadz, tapi karena Pak Ustadz sudah ndak ada, saya turun ya, izin. Makasih. Ya turun aja lah, mau turun. Orangnya lu gak nyambung sih bro, nyebelin, gak mendengarkan. Nyebelin, gak nyambung banget dia. Satu komando. Itu ada tuh Ekstris, siapa ini namanya? Elpris. Ya. Abang Muslim apa Kristen bang? Kristen. Oke. Mau ditanggapi tadi atau topik lain gitu pak? Enggak, saya coba tanggapi lebih dalam lagi dulu. Siapa tahu ada yang mau maju dulu gitu. Saya kasih topik karena berdua sama Mbak Natalia ya. Mualaf sama Kristen nih. Yang ini aja deh, yang sederhana aja ya. Oke. Yesus itu selama di bumi, nih. Yesus itu selama ada di bumi, dia itu utusan Tuhan apa Tuhan? Maaf Pak, sekali lagi. Yesus waktu ada di muka bumi ini, dia itu utusan Tuhan apa Tuhan? Utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan ya. Lanjut mana tadi? Udah bagus anaknya nih. Kayak lucu-lucu deh. Lucu-lucu ya. Iya lanjut. Berarti Yesus memang utusan aja ya, utusan Tuhan ya. Iya utusan kan, udah selesai kan? Utusan dia bukan Tuhan berarti. Selama dia utusan dia punya Tuhan. Gimana? Kok diem? Pak Elkris. Aduh, kayaknya gangguan pendengaran ini Pak Elkris ini. Macet dia, ya macet dia. Pak Elkris, Anda tadi kan mengakui masa Yesus itu di dunia dia itu utusan Tuhan ya kan? Dia utusan. Nah, kalau Yesus itu utusan, yang jadi Tuhan siapa? Macet. Macet ya, gimana nih? Gimana bisa lucu-lucunya? Coba gini aja udah macet. Bro, jangan macet atau gak denger ya bro? Waduh. Masuk ember. Loh, pada kemana itu? Masuk ember. Gugur satu persatu. Ini ada Elkrisman nih. Iya ini dia. Pak Elkrisman. Hilangin stikernya katanya kan. Hilangin. Ya. Halo? Oke. Jadi perang naga udah resmi kita tutup.
Tutup bentar, ini lah jaringanku lagi gak bagus soalnya. Udah, jelas kok. Turun aja dari pohon, hati jatuh, di bawah aja, jangan naik pohon. Jelas. Jangan. Maksudnya udah jelas, Yesus utusan. Semasa Yesus utusan, yang jadi Tuhan siapa? Jadi sebenarnya itu dia diutus untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi bisa dibilang apa ya? Ditanya apa? Kenapa pada nggak nyambung sih? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Enggak, kamu aja yang enggak. Kita belum selesai ngomong, kamu udah nebak Aku gitu kan aja. nanya, yang jadi Tuhan siapa? Kok malah jadi kepenunggalan? Gimana sih? Sakit, aduh, keceples bukan? Temannya di belakang pada ketawa tuh. Bunda Rama jangan dicampur anak orang, kesian, masih bocah dia. Iya, kesenggol aku pula Bunda Rahma Campu ini. Gimana Pak Elkris? Semua mulai berbahasa roh. Korabata karabas sekera bakarabas sekera bayara baralala sekera barabara apa ada sekira laba-laba ini? Ada apa di sekira laba-laba ini? Kenapa begini sih Bang Handi pasiennya malam ini? Kenapa kayak beginian semua dari tadi? Aku mau konsen dulu sebentar ya. Ya, kabur lagi guys. Aduh, saya belum mamam mamam oten nih. Tadi siang udah sih kenyang. Kita zikir dulu ya, kita berdoa dulu ya. Berzikir ya. Wirid kalau kata orang Sunda. Subhanallah. Ternyata ada di gereja juga yang wirid guys, yang zikir. Nih, dengerin. Semua mulai berbahasa roh. Korabata karabas sekera bakarabas sekera bayara baralala. Wah, itu zikirnya. Korabata karabas sekera bakarabala sekera barala. Oh itu, kalau di kita makan subhanallah, Allahu Akbar. Dia sikir baraba. Nah itu kalau doakan guys. Beda ya zikirnya. Itu bukan zikir kalau mereka itu. Kurabaraba, sikira baraba, tai. Ori tata karawa. Tapi ngeri loh itu beneran. Aku waktu Kristen ya, aku main-main ke gereja karismatik, ikut KKR gitu ya. Aduh, ibadahnya tuh ada kayak begitu tuh, kayak ngeri. Aku tuh kayak bayangin kayak banyak hantu-hantu gitu di sekelilingku gitu. Nggak pernah cocok aku ke gereja-gereja kayak begitu dulu. Nakut-nakutin dong. Iya, ngeri. Terus itu tuh ada yang kepenuhan Roh Kudus gitu, terus tiba-tiba menggelepar, bergetar gitu. Iya, terus ada yang sampai angkat-angkat roh gitu. Aduh, ke mimbar angkat-angkat roh gitu. Aduh, ngeri banget. Tapi kok ditanya itu artinya apa? Nggak tahu mereka. Sikira baraba. Tapi emang benar itu kesurupan, benar itu. Kalau yang kesurupan ada, yang kesurupan ada. Tapi kalau yang mereka sikara laba-laba itu katanya bukan kesurupan, itu cuma kepenuhan Roh Kudus katanya gitu. Dan itu mereka pun kalau ditanya itu artinya apa kak, ngomong apa kak, nggak tahu mereka, nggak bisa diterjemahkan. Bahasa roh nggak bisa diterjemahkan kecuali sikira baraba rita karawa Maria Osawa, baru bisa enggak itu enggak ada Maria Osawa Bang Handi. Enggak ada kayak gitu Bang Handi. Kok ada Maria Osawa? Ya kan hampir sama bunyinya, sikira baraba rita takarawa Maria Osawa, sikira baraba para gitu. Yuk otennya dinaikin lagi otennya. Nah ini ada Staurus. Kok ada yang Selamat malam. Malam Bang. Ada suaraku ya? Ada. Kabar Abang gimana malam ini Bang? Ya lumayan baik, sehat. Lumayan ya, baik ya. Abang dari denom mana Bang? Apanya tuh? Dari Kristen mana Bang? Aku dari bisa di GBI. Sikara laba-laba bisa di GBI nih. Sikara laba-laba HKBP. Wih, fleksibel ya Bang ya? Fleksibel di mana aja mau. Di mana aja. Yang penting jangan salah masuk gitu ya.
Itu yang di belakang yang ngobrol teriak-teriak itu maksudnya mau apa itu bang? Yang mana? Itu di belakang abang di sana. Oh, istriku buka room juga. Aduh, Buset dah. suaranya. Bisa on cam bang, kasih lihat istrinya lagi ngapain bang. Kayaknya lagi buka komal juga ya. Istrinya apologet juga jangan-jangan. Iya, buka komal juga, buka komal. Apa ini? Kok heboh banget sih? Bang ngejauh dikit bisa nggak bang? Biar konsentrasi ke diskusinya bang. Dia di kamar kok. Abang di mana? Di kamar juga? Aku di ruang tamu. Bisa kedengaran gitu ya jauh ya bang? Bisa geser dikit nggak bang di atas pohon dikit, pindah ke pohon. Udah. Itu lab apa sih bang itu bang? Kok teriak-teriak itu? Argoy. Bukan. Apa dong? Apa? Ya nggak tahu lah room mereka nggak ngerti lah aku. Yang pasti bukan room agama bukan. Coba abang tengok ke kamar bang. Pakai baju nggak itu? Jangan-jangan. Aduh suaranya. Aduh. Ngeri ya bang? Nggak ngeri kok, ada di sampingku kok, nggak ngeri. Oh iya. Ya silakan bang. Room hiburan. Nyanyi. Nggak apa-apa bang. Udah bang, silakan kalau mau diskusi bang. Oke, boleh nanya sedikit boleh ya? Boleh. Oke, di ajaran kami Kristen di Alkitab, terutama aku nggak mikirin dunia ini ya, aku nggak mikirin yang terjadi di dunia ini. Yang kupikirin hasil akhir kita akan gimana. Ya bang. Oke, di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menurunkan anak yang tunggal supaya siapa yang bareng percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Itu adalah kepastian dari umat kami, apa agama yang kupercaya bahwa itu hidup, maaf bang,